Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Miftahul Jannah dengan NPM 2359201080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem pakar deteksi penyakit tanaman cabai yang menggunakan metode forward chaining. Aplikasi ini saya peroleh dari repositori GitHub karya Rizky Ilham dan saya gunakan sebagai bahan presentasi sesuai ketentuan tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem, metode yang digunakan, teknologi yang dipakai, cara kerja aplikasi, serta mendemonstrasikan penggunaan sistem. Sistem yang saya presentasikan adalah sistem pakar deteksi penyakit tanaman cabai. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pengguna, khususnya petani ataupun masyarakat, dalam mengidentifikasi penyakit tanaman cabai berdasarkan gejala-gejala yang muncul pada tanaman. Sistem ini dibuat karena dalam praktiknya banyak penyakit tanaman cabai yang memiliki gejala hampir sama sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis penyakit secara tepat. Dengan adanya sistem pakar ini, pengguna dapat melakukan diagnosis awal dengan memilih gejala yang sesuai. Kemudian sistem akan memberikan hasil diagnosis beserta informasi mengenai penyakit yang terdeteksi. Pada aplikasi ini digunakan metode inferensi forward chaining. Metode ini bekerja dengan memulai proses dari fakta atau gejala yang dipilih oleh pengguna. Kemudian sistem mencocokkan gejala tersebut dengan aturan atau rule yang ada pada basis pengetahuan hingga menghasilkan kesimpulan berupa penyakit. Langkah pertama, pengguna memilih gejala yang dialami oleh tanaman cabai melalui halaman diagnosis. Gejala yang dipilih tersebut kemudian menjadi fakta atau data masukan yang akan diproses oleh sistem. Selanjutnya, sistem mengambil seluruh rule atau aturan yang tersimpan di dalam database. Rule ini merupakan hubungan antara gejala dengan penyakit. Setelah itu, metode forward chaining mulai bekerja dengan mencocokkan fakta yang diberikan pengguna dengan setiap rule yang ada. Sistem akan memeriksa apakah gejala yang dipilih sudah memenuhi syarat untuk suatu penyakit. Apabila seluruh gejala pada salah satu rule terpenuhi, maka sistem menyimpulkan bahwa penyakit tersebut merupakan hasil diagnosis. Terakhir, sistem menampilkan hasil diagnosis kepada pengguna beserta informasi mengenai penyakit yang berhasil diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan memeriksa setiap rule yang ada hingga ditemukan penyakit yang sesuai atau seluruh rule telah diperiksa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan. Pada aplikasi ini, fakta berupa gejala yang dipilih oleh pengguna, sedangkan kesimpulannya adalah hasil diagnosis penyakit tanaman cabai. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Database yang digunakan adalah MySQL, sedangkan tampilan antarmuka dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Laravel menerapkan konsep model View Controller atau MVC. Pada konsep ini, model bertugas mengelola data, controller menangani proses bisnis atau logika aplikasi, sedangkan view bertugas menampilkan informasi kepada pengguna. Dengan menggunakan konsep MVC,
struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Di sini ada alur penggunaan. Pengguna masuk ke halaman diagnosis, memilih gejala yang sesuai, sistem memproses gejala menggunakan forward chaining, sistem mencocokkan gejala dengan rule, sistem menampilkan hasil diagnosis. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi, kemudian menunjukkan implementasi source code dari metode forward chaining. Ini merupakan halaman beranda yang akan tampil ketika aplikasi dijalankan. Pada bagian atas terdapat menu beranda, diagnosa, informasi penyakit, serta tombol masuk dan daftar. Pada bagian tengah ditampilkan penjelasan singkat mengenai tujuan aplikasi, yaitu membantu pengguna dalam mendiagnosis penyakit yang menyerang tanaman cabai serta memberikan informasi mengenai penyebab dan solusi mengendalikannya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan menu-menu utama yang tersedia pada aplikasi. Menu diagnosa. Pada halaman ini dijelaskan bahwa sistem menggunakan metode forward chaining. Dalam melakukan proses diagnosis, pengguna akan memilih gejala yang dialami oleh tanaman. Kemudian sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan yang terdapat pada basis pengetahuan. Apabila ditemukan kecocokan, sistem akan menampilkan hasil diagnosis beserta informasi penyakit yang terdeteksi. Untuk memulai proses tersebut, tersedia tombol mulai diagnosis penyakit. Sebelum melakukan diagnosa, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Selanjutnya, menu informasi penyakit. Pada halaman ini tampilan daftar penyakit tanaman cabai yang terdapat dalam sistem. Ketika salah satu penyakit dipilih, sistem akan menampilkan informasi secara lengkap, meliputi nama penyakit, penyebab penyakit, serta solusi atau cara penanganannya. Fitur ini berfungsi sebagai media informasi sehingga pengguna dapat memahami karakteristik setiap penyakit dan mengetahui langkah pengendalian yang dapat dilakukan. Selanjutnya, saya membuka menu masuk atau daftar. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email dan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Selain login menggunakan akun yang terdaftar, aplikasi juga menyediakan opsi masuk dengan Google untuk mempermudah proses autentikasi. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, tersedia menu daftar di sini untuk melakukan registrasi. Selain itu, terdapat juga pilihan masuk sebagai tamu, sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi dengan masuk sebagai admin. Nah, setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard admin sebagai halaman utama pengelolaan aplikasi. Pada dashboard ini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah pengguna, jumlah data penyakit, jumlah gejala, dan total diagnosis.
Di sisi kiri terdapat beberapa menu utama yang dapat digunakan admin, yaitu beranda, penyakit, gejala, rule, dan history. Melalui menu-menu tersebut, admin dapat mengelola seluruh data yang digunakan dalam proses diagnosis, mulai dari data penyakit, data gejala, aturan, atau basis pengetahuan, sehingga melihat riwayat hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fungsi dari masing-masing menu tersebut. Selanjutnya, saya membuka menu penyakit. Pada halaman ini ditampilkan daftar penyakit tanaman cabai yang telah tersimpan dalam sistem. Setiap data penyakit memuat informasi seperti nama penyakit, penyebab, solusi, tanggal dibuat atau diubah, serta gambar pendukung. Di bagian atas tersedia tombol data yang digunakan untuk menambahkan data penyakit baru. Sedangkan tombol cetak data digunakan untuk mencetak data penyakit yang telah tersimpan. Selain itu, terdapat fitur pencarian untuk memudahkan admin menemukan data tertentu dengan cepat. Pada setiap data juga terdapat menu aksi yang digunakan untuk mengubah atau menghapus data. Melalui menu ini, admin dapat memastikan bahwa informasi penyakit yang digunakan dalam proses diagnosis selalu lengkap dan terbaru. Selanjutnya, saya akan membuka menu gejala. Pada halaman ini ditampilkan daftar gejala yang digunakan sebagai dasar dalam proses diagnosis penyakit tanaman cabai. Setiap gejala telah disimpan ke dalam sistem sehingga nantinya dapat dicocokkan dengan aturan yang terdapat pada basis pengetahuan. Admin dapat mengelola data gejala melalui tombol tambah data untuk menambahkan gejala baru, serta tombol cetak data untuk mencetak data gejala. Dan juga tersedia fitur pencarian untuk memudahkan mencari data. Pada aksi data ini juga terdapat menu aksi yang berisi fitur edit dan hapus, sehingga admin dapat memperbarui atau menghapus data gejala apabila diperlukan. Ini untuk hapus datanya. Hapus, kita coba hapus, cancel. Data gejala ini menjadi salah satu komponen utama dalam proses diagnosis karena hasil yang diberikan sistem ditentukan berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan membuka menu rules atau aturan. Halaman ini berisi basis pengetahuan yang digunakan oleh sistem dalam melakukan proses diagnosis. Setiap rule menghubungkan suatu penyakit dengan gejala-gejala yang menjadi indikator penyakit tersebut.
Sebagai contoh, pada data yang ditampilkan terlihat bahwa penyakit virus kuning atau Gemini virus memiliki beberapa gejala yang telah dipasangkan ke dalam aturan. Aturan-aturan inilah yang nantinya akan digunakan oleh sistem untuk melakukan pencocokan ketika pengguna memiliki gejala saat proses diagnosis. Sama seperti menu sebelumnya, admin juga dapat menambahkan, mencetak, mengubah, maupun menghapus data role sesuai kebutuhan. Dengan demikian, apabila terdapat penambahan penyakit atau gejala baru, aturan pada sistem dapat diperbarui sehingga hasil diagnosis tetap akurat. Melalui menu rule ini, metode forward chaining diterapkan karena sistem akan mencocokkan gejala yang dipilih pengguna dengan aturan yang telah tersimpan untuk menentukan penyakit yang paling sesuai. Selanjutnya, saya membuka menu history. Nah, pada halaman ini ditampilkan riwayat seluruh proses diagnosis yang telah dilakukan oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, email pengguna, nama penyakit, tanggal dibuat atau diubah, dan juga aksi berupa detail. Kita lihat. Ini data history diagnosisnya yang lengkap. Melalui menu ini, admin dapat memantau aktivitas penggunaan sistem sekaligus melihat riwayat hasil diagnosis yang telah tersimpan sebagai dokumentasi. Selanjutnya, saya akan masuk sebagai user menggunakan akun yang telah terdaftar. Kita login dulu. Masuk. Setelah berhasil login, pengguna akan kembali ke halaman utama aplikasi. Perbedaannya pada bagian kanan atas kini terdapat menu profil dan keluar, yang menunjukkan bahwa pengguna telah berhasil melakukan autentikasi ke dalam sistem. Sebagai user, pengguna tetap dapat mengakses menu beranda, diagnosa, dan informasi penyakit. Selain itu, pengguna juga dapat membuka menu profil untuk melihat informasi akun serta riwayat diagnosis yang pernah dilakukan. Selanjutnya, saya akan membuka menu profil. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat sekaligus mengelola informasi akun yang dimiliki. Data yang dapat diubah meliputi nama, email, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, dan profesi. Setelah melakukan perubahan, pengguna dapat menyimpan data tersebut melalui tombol simpan. Selain sebagai tempat mengelola data, halaman profil juga menampilkan histori diagnosis. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat daftar hasil diagnosis yang pernah dilakukan serta tanggal pelaksanaannya. Melalui menu aksi, pengguna dapat melihat detail hasil diagnosis ataupun menghapus hasil diagnosis yang pernah dilakukan. Selanjutnya, saya akan membuka menu diagnosa. Pada halaman ini dijelaskan bahwa sistem menggunakan metode forward chaining. Apabila ditemukan aturan yang sesuai, sistem akan menampilkan hasil diagnosis beserta informasi penyakit yang teridentifikasi. Kita coba mulai diagnosis.
Di sini muncul peringatan atau catatan. Kita lanjutkan saja. Untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman cabai, di sini kita akan diberi 3 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, kita klik ya. Lalu pertanyaan kedua ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Kita lihat apa hasil diagnosisnya. Nah, penyakit ditemukan. Penyakit yang diderita adalah virus kuning atau virus Gemini. Di sini juga ada penyebab dan solusinya. Di sini ada histori jawabannya dan juga ada persentase penyakit. Selanjutnya menu daftar penyakit tanaman cabai. Di sini untuk saat ini menunya hanya nama penyakitnya hanya virus kuning, belum ditambah. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan beberapa source code. Kita buka VS Code. Project ini menggunakan framework Laravel dengan konsep MVC. Controller bertugas mengatur proses bisnis model, menghubungkan ke database, sedangkan view menampilkan halaman kepada pengguna. Di sini kita buka app, terus http controller, langsung kita buka diagnosis controller. Di sini saya akan menjelaskan beberapa source code yang ada di diagnosis controller PHP. Nah, public function diagnosis. Fungsi ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol ya atau tidak pada halaman diagnosa. Yang muncul peringatan tadi. Lalu juga di sini ada request valid dan request fakta. Kode ini menerima jawaban pengguna ya atau tidak terhadap gejala, lalu mengubahnya menjadi nilai true atau false sebagai fakta. Lalu di sini juga ada source code aturan atau rule. Kode ini mengambil seluruh aturan atau rule dari database, kemudian menyusunnya berdasarkan penyakit agar siap diproses. Lalu juga di sini ada inferensi. Disinilah metode forward chaining dijalankan. Sistem mencocokkan fakta dari pengguna dengan setiap rule. Jika semua gejala pada suatu rule terpenuhi, maka penyakit tersebut dianggap terdeteksi. Nah, ini source code terakhir. Jika suatu rule terpenuhi, sistem menyimpan penyakit yang terdeteksi.
kemudian hasilnya ditampilkan kepada pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai shortcode dan demonstrasi untuk tugas UAS sistem pakar. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan sistem pakar ini dapat membantu pengguna melakukan diagnosis awal penyakit tanaman cabai berdasarkan gejala yang dipilih. Dengan menerapkan metode forward chaining, sistem mampu mencocokkan gejala dengan rule sehingga menghasilkan diagnosis secara cepat dan terstruktur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.